Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya mau menanggapi tentang proses sertifikasi halal produk. Tentu ini saya bicara dalam rangka pandangan pribadi selaku pengusaha resto. Dan tentu kalau sebelum membahas lebih jauh, pasti teman-teman penonton video ini kan pasti pernah melihat ya, ada beberapa produk yang dimana kita bisa lihat itu sudah tersertifikasi halal, seperti di air mineral, di snack-snack itu kan pasti sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika sebuah kafe atau resto itu mengurus tentang sertifikasi halal? Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang progres saya mengurus sertifikasi halal tersebut. Yang pertama tentu saya mendaftar ya, terlebih dahulu di waktu itu saya mendaftar di Dinas Pariwisata terlebih dahulu, kemudian disambungkan ke LP POM MUI. Di singkat cerita proses sudah selesai dan saya harus mendaftarkan semua produk yang saya jual di resto saya. Kebetulan waktu itu ada 50 produk. Nah, produk itu terdiri dari makanan dan minuman. Kalau kita breakdown lagi berarti ada main course, ada snack, ada appetizer, ada dessert, termasuk ada espresso base, ada kopi, ada mocktail dan lain-lain. Nah, sampai hari ini saya tuh masih terkendala di satu bahan, yaitu di bubuk, namanya bubuk taro. Nah, mungkin saya langsung sebut namanya aja ya. Kebetulan saya pakai bubuk taro merek Tofin. Nah, mungkin di teman-teman resto, di teman-teman kafe pasti tahu itu bubuk, salah satu bubuk premium ya. Harganya terbilang cukup mahal. Nah, kebetulan bubuk tersebut belum bersertifikasi halal LP POM MUI. Jadi saya tidak bisa menggunakan produk tersebut untuk proses sertifikasi halal saya. Pilihannya adalah, pertama, saya harus mencari substitusi bubuk taro tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin mengganti bubuk taro tersebut. Cuman pertanyaannya adalah, jika saya mengganti bubuk tersebut, dalam arti saya sudah nggak gunain taro nih, saya ganti bubuk yang lain, itu kan akan mempengaruhi kerasa. Jadi yang biasanya taste-nya taro di grade ini, kemudian saya ganti dengan merek lain, itu kan sedikit banyak akan berpengaruh tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya dipaksa tetap pakai taro yang bersertifikasi halal, itu pertanyaan adalah, di kota tempat saya tinggal, di tempat saya membuka resto, itu jual produk tersebut atau enggak? Karena memang banyak bubuk taro itu yang bersertifikasi halal, banyak. Cuman kan yang contoh nih, saya buka restonya di Surabaya, tapi dia jualnya jual produknya di Jakarta, di Bekasi, di Kalimantan. Nah, kan costnya kan akan semakin tinggi. Dalam arti kan saya harus membeli nih bubuk taro sekian kilo atau sekian kintal dari Bekasi. Nah, saya kan harus mempertimbangkan traffic penjualan saya harus mempertimbangkan nanti ongkos kirimnya gimana. Nah, beda lagi dengan kalau di kota saya nih, di Surabaya, ada yang jual bubuk taro, kan saya bisa hanya order 1 kilo, kan itu menekan kos saya juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mau nggak mau saya harus mengganti nih atau membuang produk taro dari menu yang saya ajukan. Sedangkan jika saya melakukan hal tersebut, berarti kan saya tidak berjualan taro dan sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat penjualan saya. Nah, itu adalah beberapa kendala saya jika memakai sudut pandang pengusaha ya. Cuman kalau kita memakai sudut pandang buyer atau konsumen, tentu sedikit banyak sertifikasi halal ini akan banyak manfaatnya. Dalam arti kita sebagai konsumen merasa terpercaya nih, saya mau minum produk ini dan ini sudah tersertifikasi halal. Jadi saya merasa aman, terutama merasa halal karena akan mengkonsumsi ini. Nah, namun secara dipikir mendalam lagi,
yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah kita ini di Indonesia, coy. Mayoritas kita umat muslim tuh. Nah, yang perlu itu aslinya sertifikasi halal atau sertifikasi haram. Nah, itu pertanyaan saya. Terlepas itu pertanyaan dasar, ya saya tetap akan mengikuti proses sertifikasi halal ini sampai selesai. Karena saya sudah terlanjur bayar dan saya sudah riwa-riwi sana sini mengganti produk, dan dengar-dengar sih itu akan jadi peraturan pemerintah. Dan mungkin info bagi pendengar juga, penonton video, kalau Indonesia ini kan di zaman Pak Jokowi berencana menjadikan Indonesia sebagai halal tourism. Nah, salah satu syarat menjadi negara halal tourism kan berarti di beberapa kota nih, utamanya di kota-kota besar, di mana itu pusat pendidikan, pusat kuliner, itu kan harus menerapkan, utamanya pemerintah kota atau pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, menerapkan mungkin lebih enak bahasanya, menekankan untuk semua produk cafe and restaurant untuk bersertifikasi halal. Dan info terakhir tahun 2019 itu masih dipegang Aceh sama Jogja kalau nggak salah. Itu banyak cafe and resto di kota tersebut itu yang sudah bersertifikasi halal, dan itu sebagai acuan kan itu. Nah, lantas pertanyaan, bagaimana kalau kafe dan resto kita nggak bersertifikasi halal? Apakah akan kena punishment? Tentu saya nggak bisa jawab karena itu masalah regulasi, masalah lebih ke mungkin ke politis juga ya. Itu sedikit contoh, dan mungkin yang agak menggelitik, saya kasih studi kasus seperti ini teman-teman. Bayangkan teman-teman tinggal di mana, di Madura ya, di Bangkalan. Nah, proses sertifikasi halal itu tidak hanya melingkupi kafe dan resto, tapi juga melingkupi rumah pemotongan unggas dan rumah pemotongan hewan. Nah, contoh nih, di Bangkalan dengan kota yang terbilang cukup besar, itu hanya ada satu rumah pemotongan unggas ayam, bebek gitulah, hanya ada satu. Sedangkan kafe dan resto atau hotel atau apa itu yang sudah tersertifikasi halal itu contoh 20. Nah, 20 kafe dan resto hotel itu ada menu ayamnya, di mana salah satu proses untuk menjual produk ayam, pihak resto dan hotel itu harus melampirkan rumah pemotongan unggas halalnya. Jadi bayangkan kan, seperti ada monopoli pasar di sana. Jadi semua kafe resto yang ada di Bangkalan mau nggak mau dia harus memotong ayamnya, unggasnya di rumah pemotongan unggas tersebut. Bayangkan. Jadi nanti bagaimana nasib-nasib rumah pemotongan tradisional yang belum sempat mengurus sertifikasi halal? Belum lagi proses sertifikasi halalnya juga melingkupi tentang sarana prasarana, tentang cara pemotongan dan lain-lain. Tentu ini saya tidak menganggap ini sebagai sebuah polemik, tentu tidak. Tapi ini bagaimana sih pemerintah daerah, pemerintah kota itu harus saling bersinergi dengan UMKM, mendampingi mereka betul-betul agar beranjak step by step untuk peka terhadap kebijakan ini. Jadi tidak geradakan pemerintah membuat kebijakan. Mungkin sekian itu dari saya, mungkin agak ngelambiar, tapi next video saya insya Allah akan buat lebih detail. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.